Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan channel Puyuh KRI, ternak puyuh rumahan yang praktis dan sederhana. Bagi sahabat Puyuh KRI yang saat ini kurang sehat atau masih sakit, saya ikut mendoakan semoga cepat diberikan kesembuhan dan supaya bisa beraktivitas kembali. Amin. Untuk sahabat Puyuh KRI dimanapun Anda berada, saya mohon untuk bisa bantu menonton dan subscribe channel saya, yaitu Korazi Official, konten umum tentang kuliner, aktivitas harian, dan hiburan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kali ini kembali saya menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Puyuh KRI. Oh ya, untuk sahabat Puyuh KRI yang menginginkan bibit puyuh seperti puyuh siap telur atau PST, anak puyuh umur sehari atau yang saya sebut apus, kandang puyuh petelur, kandang pembesaran, mesin detas, dan lain-lain, bisa menghubungi ke WA 0852 1845 0940 seperti yang tertulis di layar atau di kolom deskripsi. Namun, saya mohon maaf untuk saat ini hanya bisa melayani daerah Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Cikampek, Banten, dan sekitarnya. Untuk sementara hanya bisa daerah tersebut karena untuk wilayah di luar Jabodetabek tersebut masalah pengiriman yang susah. Baik sahabat, kita mulai saja dengan pertanyaan pertama, yaitu dari video cara membuat mesin tetasan telur untuk pemula. Dari relaksasi musik alam. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, apakah model mesin tetas puyuh yang Bapak ajarkan ini bisa juga untuk menetaskan telur ayam, atau ada poin-poin yang perlu diperhatikan? Mohon tanggapan Bapak, terima kasih. Terima kasih juga kepada yang menanya, yaitu relaksasi musik alam. Untuk mesin tetas yang saya kasih tutorialnya melalui video ini, itu bisa dipakai untuk menetaskan semua jenis telur unggas, seperti telur puyuh, telur ayam, bebek, atau bahkan telur burung bekicau. Untuk proses penetasannya, suhu itu sama, tidak berbeda. Yang berbeda adalah waktu penetasannya. Seperti halnya puyuh, sekitar 17 hari baru menetas, ayam 21 hari, dan bebek 28 hari. Sementara yang lainnya sama. Selanjutnya dari video kandang pembesaran anak puyuh dari proses pembuatan sampai titik-titik. Yang bertanya dari Doni Priyanto, Om, untuk kandang anak puyuh lampunya bagaimana masangnya? Nggak langsung dibuatkan perumahan lampunya? Ya, izin bertanya. Saya sebenarnya masih kurang paham dengan pertanyaan ini. Sebenarnya untuk lampu yang kita pakai di kandang puyuh pembesaran itu bisa menggunakan fitting tempel, bisa menggunakan fitting gantung. Semuanya itu ada plus minus. Cuman kalau untuk pengalaman saya pakai biasanya fitting gantung. Tujuannya, dan kita bisa pakai untuk menyetel suhu. Seperti bila kepanasan, kita bisa tinggikan lampunya, fittingnya. Kalau kedinginan puyuhnya, kita turunkan. Kalau kita pakai fitting tempel, nggak bisa, karena dia akan tetap seperti itu. Jadi kalau saya bagusnya pakai fitting gantung untuk menyetel suhu yang ada dalam kandang pembesaran tersebut. Karena suhu di luar kandang berpengaruh di saat siang hari, di dalam walaupun sebentar aja sudah panas. Beda dengan malam hari atau di saat waktu hujan dan sebagainya. Selanjutnya dari video cara menetaskan telur puyuh bagi pemula. Yang bertanya Tata Nugraha, Assalamualaikum Pak Bos, suhu sebaiknya yang jadi patokan yang mana? Apakah termostat digital ataukah termostat manual seperti GEA? Mohon jawabannya Pak Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin maksudnya di sini adalah
termostat yang digital yang lengkap dengan termometernya, dan satunya lagi adalah termometer manual yang merek Gea, mungkin seperti itu. Memang sebaiknya ada tambahan termometer baik yang manual maupun yang digital di luar termostat yang menempel di mesin detas sebagai perbandingan. Kalau tidak ada pun ya tidak apa-apa, karena selama ini saya juga tidak pakai juga. Kemudian dari video mengenal mesin giling yang biasa dipakai oleh peternak dari Roni Perpratama. Harga mesin giling berapa, Bang? Sebenarnya ini adalah mesin giling tepung ya, mesin giling yang biasa banyak beredar di pasaran. Kita bisa melihat ini di online banyak. Ini sebagai contoh, kita bisa melihat di sini ada harganya ya. Banyak ditawarkan di online shop. Ada yang memakai mesin penggerak seperti ini, ada yang memakai dinamo sehingga tidak bersuara kencang, dan ada juga yang hanya menjual mesin gilingnya saja tanpa motor penggerak. Selanjutnya dari video memberi pakan puyuh fase starter, grower, dan layer, yaitu dari Ratif Setio yang menanyakan, untuk umur 30 hari ke atas apakah langsung dikasih pakan layer? Puyuh umur 30 hari itu masih diberikan pakan ayam broiler atau ayam pedaging. Lalu secara bertahap pada umur 35 baru dioplos sebenarnya, yaitu dengan perbandingan sebagai berikut. Pemberian pakan puyuh petelur yang di sini supaya mudah saya singkat saja PT. Ideal pemberiannya harus secara bertahap selama 5 sampai dengan 7 hari. Sambil dioplos dengan pakan ayam pedaging yang saya singkat dengan PD. Adapun perbandingan oplosannya sebagai berikut. Untuk hari pertama kita berikan pakan pedaging 80% yang dicampur dengan pakan puyuh petelur 20%. Hari kedua diturunkan menjadi 60%. Lalu pakan puyuh petelur 40%. Hari ketiga, pakan ayam pedaging diturunkan lagi menjadi 40% dan pakan puyuh petelur dinaikkan menjadi 60%. Hari keempat, pakan ayam pedaging diturunkan lagi jadi 20%, sementara pakan puyuh petelur naik menjadi 80%. Pada hari kelima, pakan ayam pedaging sudah tidak dicampur lagi, yang diberikan hanya pakan puyuh petelur 100% sampai dengan akhir. Selanjutnya dari video menetaskan telur puyuh bagi pemula. Dari RN Main, tanya dong, kalau kita goyang di hari pertama terus suhunya overhead sampai dengan 50 derajat Celcius maksudnya ini, apa embrionya langsung mati, Pak? Tergantung, kalau memang kelamaan bisa saja mati, karena apalagi sudah jadi puyuh, itu bisa mati kalau sampai 50 derajat terlalu lama. Tapi kalau hanya sekedar sebentar, kita langsung ketahuan, pada saat mesin detas kita sudah 50 derajat ke atas, terus kita langsung ketahuan, langsung kita turunkan, itu masih ada harapan tidak mati dia. Tapi kalau sampai lama, biasanya embrio bisa mati kalau kelamaan di atas 50 derajat karena terlalu panas. Selanjutnya dalam video cara membuat mesin detasan telur untuk pemula, yaitu dari Nanang Hendarko yang menanyakan jarak antara lampu ke tempat untuk telur berapa senti, Bang? Untuk jarak antara tempat telur atau rak telur dengan lampu, itu sebenarnya pada dasarnya semakin jauh lampu dengan rak telur semakin bagus. Karena apa? Karena suhunya akan lebih merata dibandingkan terlalu dekat yang hanya terfokus kepada satu titik saja. Namun apabila lampu terlalu jauh dengan telur, tentu pemakaian daya listriknya terlalu banyak karena suhunya bisa lama. Untuk idealnya biasa kita pakai di atas 20-25 cm sudah cukup untuk menghemat listrik juga. Jadi dalam
mesin tetas yang tinggi 40 cm itu sudah mencapai sekitar 20 sampai 25 cm jarak antara rak telur dengan lampu. Selanjutnya dalam video cara membuat mesin tetasan telur untuk pemula, yaitu dari Nanang Hendarko, yang menanyakan jarak antara lampu ke tempat untuk telur berapa senti, Bang? Untuk jarak antara tempat telur atau rak telur dengan lampu itu sebenarnya pada dasarnya semakin jauh lampu dengan rak telur semakin bagus. Karena apa? Karena suhunya akan lebih merata dibandingkan terlalu dekat yang hanya terfokus kepada satu titik saja. Namun apabila lampu terlalu jauh dengan telur, tentu pemakaian daya listriknya terlalu banyak karena untuk waktu mencapai suhunya bisa lama. Untuk idealnya biasa kita pakai di atas 20 sampai 25 cm sudah cukup untuk menghemat listrik juga. Jadi dalam mesin tetas yang tinggi 40 cm itu sudah mencapai sekitar 20 sampai 25 cm jarak antara rak telur dengan lampu. Selanjutnya dari video cara merawat anak puyuh atau DOKI umur 1 sampai 21 hari bagian 1, yaitu yang bertanya Eko Sakti. Mantap bos, beda nggak dengan cara merawat DOC layer? Mohon saran di video DOC saya. Kalau menurut saya, karena saya juga pernah membesarkan ayam layer atau ayam petelur sampai dengan akhir, lebih rumit ayam karena dari pakannya saja ada starter, grower, layer dan sebagainya. Itu lebih rumit ya, kandungan proteinnya berbeda segala macam. Namun sebenarnya justru puyuh ini meniru pembesaran untuk ayam petelur. Seperti hanya pada fase grower, sebaiknya malam lampu dimatikan supaya dia tidak cepat bertelur. Itu sebenarnya kan niru dari ayam. Justru pada saat sudah bertelur harus ada cahaya. Karena saya sudah coba membesarkan anak puyuh dengan membesarkan ayam petelur, lebih ribet ayam petelur sebenarnya. Belum lagi waktunya yang cukup lama. Kemudian dari video cara membuat mesin tetasan telur untuk pemula dari Ashari Lubis, kalau alas rak telurnya pakai kawat nyamuk gimana Pak? Bisa. Kita pakai kawat apa aja bisa, mau pakai kawat yang setengah senti, 1 senti juga bisa. Namun yang idealnya adalah yang setengah senti. Kalau nggak ada, pakai kawat nyamuk juga nggak apa-apa. Karena semua ada plus minusnya. Kalau kita pakai kawat yang besar, seperti 1 cm, jarak 1 cm atau 1 cm ya, itu bagusnya kotoran tidak lengket di kawat, lebih banyak jatuh. Namun menggoyang telur lebih bagus menggunakan kawat ram nyamuk atau kawat ram yang setengah senti. Untuk kawat ram yang ukuran 1 cm biasanya kita harus alaskan lagi dengan kain streaming gitu, supaya dia tidak menyulitkan pada saat kita menggoyang telurnya. Jadi seperti itu ya. Untuk pada dasarnya pakai kawat apa aja bisa. Karena memang harus memanfaatkan barang-barang yang ada. Selanjutnya dari video mau beternak puyuh petelur harus dimulai dari mana? Pertanyaan dari Kintara Pamungkas. Pak, maaf mau nanya, kalau puyuh petelur bisa dijadikan puyuh pedaging tidak Pak? Pada dasarnya semua puyuh bisa kita jadikan pedaging karena semuanya berdaging. Namun pengaruhnya di harga modal untuk membesarkannya. Kalau
karena harga jual puyuh pedaging itu jauh lebih murah dibandingkan dengan puyuh petelur, atau kita mendapatkan hasil dari telur jauh lebih menguntungkan daripada menjual puyuh pedaging. Karena yang puyuh pedaging biasanya dipakai dari puyuh afkir atau puyuh yang produksinya sudah menurun, sudah tua, atau puyuh jantan yang tidak menghasilkan. Karena kebanyakan kalau puyuh petelur tidak memakai jantan, maka jantannya dipakai sebagai puyuh pedaging. Namun untuk diketahui bahwa biaya produksi atau biaya untuk membesarkan puyuh itu besar, untuk dijadikan pedaging tidak mungkin. Kalau dikasih pakannya kurang nutrisi dan porsi, maka dia bobot tidak tercapai. Kalau kita kasih pakannya sesuai porsi dan nutrisi yang banyak biar cepat besar, namun harga jualnya tidak sesuai. Jadi seperti itu. Kesimpulannya, puyuh petelur tidak dijadikan pedaging karena harga jualnya yang rendah, sementara produksinya untuk biaya produksinya sama tinggi. Selanjutnya dari video paket KRI 2 untuk pemula dari proses pembuatan kandang detik. Pertanyaan dari Feni Indriani, untuk satu kandang isi 30, pejantannya berapa Pak? Terima kasih. Biasa kita pakai untuk perbandingan jantan dan betina puyuh itu sekitar 1:4. Jadi kalau dalam satu kandang 30 ekor, maka jantannya sebanyak 6 ekor, betinanya 24 ekor. Baik sahabat semua, untuk sesi tanya jawab bagian yang kedua ini kita cukupkan sampai di sini, dan nanti insya Allah kita bisa lanjutkan lagi di video selanjutnya untuk sesi tanya jawab yang bagian ketiga. Terima kasih yang sudah mau menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa juga subscribe dan like video-video dan nyalakan juga lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Puyuh KRI. Baik sahabat, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf juga atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.